Ramzan Kadyrov, presiden boneka yang berada di kursi kekuasaan atas izin Rusia, telah berkuasa di Chechnya sejak April 2007. Ia dianugerahi gelar pahlawan oleh Putin, gelar kehormatan tertinggi Rusia. Negara Chechnya sendiri memproklamasikan kemerdekaannya dari Rusia pada tahun 1991, bertepatan dengan runtuhnya Uni Soviet. 3 tahun kemudian, Kremlin mengirim pasukan untuk memulihkan kekuasaannya yang kemudian memicu Perang Chechnya pertama. Kekejaman invasi Rusia kepada umat Islam Chechnya yang mengerikan telah mengundang mujahidin dari berbagai negara datang ke sana, sehingga berkobarlah jihad global antara muslimin melawan kafirin Rusia. Perintis jihad di bumi Chechnya adalah Samir As-Swailin, yang lebih dikenal sebagai Amir Khattab, veteran jihad Afghanistan, maestro pertempuran. Bersama saudaranya Komandan Mujahidin asal Chechnya Samil Basayev, Khattab sukses membina pasukan pilih tanding yang mempecundangi raksasa Rusia. رتبنا لهم قاعدة في الجبال. أول عملية نضرب فيها قافلة في خرطوي في جنوب فيدنو 100 آلية ضربنا منها 47 آلية. نجا منها فقط 12 جندي كانت في آخر آلية وانحطت معناته الروس وانهزت صحيح يعني الروس. تنسحب القوات الروسية من فيدنو الله أكبر في تاريخ 30/10/1995 بعد معركة حامية دامت جنوب فيدنو. آخر قافلة تخرج من فيدنو في تاريخ 30/10. القوات الروسية تنسحب من فيدنو. هذه القوات الروسية تخرج من فيدنو. مدينة فيدنو في تاريخ 30/10/1995 بعد معركة حامية مني فيها الروس بأن خسائر فادحة جدا في جنوب فيدنو. وتعهد الجنرال الروسي بالخروج وترجى القيادة في فيدنو بأن لا يطلقوا على القوافل المنسحبة. وهذا اليوم هو الحمد لله تحرير مدينة فيدنو في أرض الشيشان في الجبال، مركز الرئيسي للمجاهدين في القفقاز. هذا والحمد لله وصلاة على رسول الله. اضغط له. Perang pertama itu berakhir dengan kekalahan Rusia pada tahun 1996, dan Rusia bertekuk lutut menandatangani perjanjian damai. Namun, Jenderal Rusia kala itu sempat mengancam bahwa mereka pasti akan kembali ke Chechnya. دماء المسلمين وهتك ودمر أرض المسلمين تدمير لا يعلم فيه الله سبحانه وتعالى، من أفغانستان إلى طاجكستان إلى البوسنة إلى الشيشان. الروس والله وقعوا معاهدة 5 سنوات كانوا يريدون فيها إعداد جيوشهم، وكان الجنرالات يقولون نحن سنرجع. مصخادو بنفسه أعلنها وقالها في التلفاز، قال لي الجنرالات الروس سنعود بعد حين. ما في، هم قالوا سنعود. واحد، عناصر الاستخبارات بعد ما خرجت القوات الروسية دخلت مباشرة عناصر الاستخبارات لدراسة ومعرفة جمع المعلومات وترصد الطرق. درسوا جمهورية الشيشان دراسة دقيقة. قالوا لنا قبل سنة وسنتين ونص، قالوا سنة ونص، قالوا سيدخل الروس من الجبال. ايش تريد اكثر؟ نحن في المعسكر عندنا مسكنا اكثر من 37 عنصر من عناصر الاستخبارات في داخل المعسكرات جايين لقتل فلان وفلان. قتل يعني شامل وقتل خطاب وبعض القيادات. ايش هذا؟ اعترافاتهم. هذه ما هي حرب. دول تقوم حرب وسنوات على بس. Saat Perang Chechnya pertama, Ramzan Kadyrov dan ayahnya, Ahmad Kadyrov, bergabung dengan barisan mujahidin melawan pasukan Rusia dalam perang untuk kemerdekaan. Ketika itu, Ahmad dan putranya Ramzan beserta klan Kadyrov berada dalam barisan pejuang kemerdekaan di bawah pimpinan Panglima Mujahidin Samil Basayev rahimahullah. Keluarga Kadyrov merupakan keluarga terpandang dan punya pengaruh. Ahmad Kadyrov merupakan seorang tokoh masyarakat dan pemimpin klan Kadyrov.
Perselisihan mulai timbul pada pertengahan 1990-an setelah Perang Chechnya pertama usai dengan kekalahan telak di pihak Rusia. Puncaknya setelah Mujahidin dan Muslimin Chechnya memilih Aslan Maskhadov sebagai presiden mereka pada 1997. Ahmad Kadyrov dan putranya beserta pengikut setia mereka menarik diri dari persatuan pemerintahan Chechnya. Haus akan kekuasaan dan pengaruh menjadikannya gelap mata. Sifat kemunafikan mereka memuncak dan akhirnya berkhianat pada Mujahidin dengan berpindah pihak kepada pasukan agresor Rusia pada awal Perang Chechnya kedua di tahun 1999. Sejak saat itu mereka sangat aktif menggerogoti jihad dan memerangi Mujahidin Chechnya dengan menghalalkan segala cara. Pasukan milisnya didukung penuh secara langsung oleh Dinas Intelijen FSB Rusia. Кадыров Ахмад Хаджи родился в 1951 году в Казахстане. В 1957 семья переехала в село Цинтарой Курчалоевского района Чечни. С 1994 по 2000 годы был муфтием Чечни. В октябре 1999 объявил Гудермесский и Курчалоевский районы территорией, свободной от ваххабизма. Сыграл ключевую роль в мирной передаче под контроль российских войск Гудермеса. 12 июня 2000 года назначен главой администрации Чеченской Республики. В апреле 2002 возглавил Государственную комиссию по разработке Конституции Чечни. 5 октября 2003 при поддержке 81% избирателей был избран президентом Чечни. Dalam perang kedua yang berlangsung cukup lama, Mujahidin Chechnya perlahan mengalami kekalahan. Dan kesuksesan agresi Rusia yang kedua ini berkat peranan penting Ahmad Kadyrov yang gencar menggembosi barisan Mujahidin dengan iming-iming amnesti dan harta benda. Sehingga diam-diam muncullah barisan pengkhianat di dalam pasukan muslimin yang segera direkrut Dinas Intelijen Rusia dan digunakan untuk menghabisi panglima, perwira tinggi, dan komandan lapangan Mujahidin. Seperti Komandan Amir Khattab, sejenius strategi perang yang setiap gempurannya pada Rusia tak pernah gagal, hingga ia dijuluki Khalid bin Walid abad ini. تصوروا ما ينتظرهم في الشيشان. انتقل خطاب مع بقية إخوانه من المجاهدين ومن قادة الشيشان إلى الغابة. Beliau syahid bukan akibat pertempuran. Beliau syahid akibat diracun oleh kurirnya yang berkhianat jadi antek Kadyrov. يمن الله كتابك يسر الله حسابك في عداد المتقين في عداد المتقين يا شهيد يمن الله كتابك يسر الله حسابك يمن الله كتابك يسر الله حسابك. Begitu pula penerusnya Abu Walid, dikhianati dengan dibocorkan posisinya kepada musuh, sehingga sepasukan besar tentara Rusia dan antek Ahmad Kadyrov mengepung dan membunuhnya di sebuah rumah. Dan komandan-komandan lapangan lainnya banyak yang turut menjadi korban operasi pengkhianatan yang dirancang intelijen Rusia dengan Ahmad Kadyrov. Kadyrov berhasil melemahkan kekuatan Mujahidin Chechnya dengan mengiming-imingi kekayaan dunia bagi siapa saja mujahid yang mau membelot dan bergabung dengan Rusia. Kadyrov dihujani dana yang luar biasa besar dan kekebalan dalam sistem pemerintahan oleh Kremlin untuk bisa menumpas Mujahidin yang memperjuangkan kemerdekaan mutlak dari invasi Rusia. Ahmad Kadyrov terpilih sebagai presiden boneka Chechnya versi Moskow dalam pemungutan suara yang bermasalah pada tahun 2003. Namun, dia dibunuh pada 9 Mei 2004 oleh ledakan bom pada sebuah acara perayaan. На протяжении 4 лет, последних 4 лет, президент Чеченской Республики
Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Всей своей деятельностью он самым убедительным образом доказывал, что нет и не может быть никакого знака равенства между бандитами, террористами и целым народом. Dan pada tahun 2007, Putin mengangkat putranya, Ramzan Kadyrov, sebagai presiden Chechnya. Основных полевых командиров всех, когда поубивали, они уже начали находить новые жертвы, которые... Ramzan Kadyrov yang menjadi antek Rusia dan memerangi para pejuang Chechnya disebut oleh mujahidin sebagai pembunuh paling brutal, tidak manusiawi dan tidak berprinsip. Ia dan sekutunya melakukan kejahatan luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Kremlin berada di belakang Kadyrov. Semua jenis kejahatan seperti pembunuhan di luar hukum, pemerasan, dan kejahatan lainnya diizinkan oleh Putin yang mengadopsi Kadyrov sebagai putranya. Untuk mengaburkan kebrutalannya dan jejak pengkhianatannya pada jihad Chechnya, Kadyrov mempertontonkan wajah yang seolah islami. Dia sampai mengharuskan pria memelihara jenggot dan getol mengadakan berbagai perayaan keagamaan dengan meriah. Namun di balik semua itu, komplotan Kadyrov terlibat hampir di semua pembunuhan para penentang rezim Putin. Juga telah meneror penduduk Chechnya dan negeri-negeri muslim tetangga yang diduduki Rusia. Setelah diangkat sebagai presiden, Kadyrov menghadapi perlawanan sengit dari pejuang Chechnya yang berupaya meraih kemerdekaan dan menerapkan hukum Islam di wilayah Kaukasus Utara. Saat situasi di Chechnya memburuk, penculikan dan penyiksaan besar-besaran terhadap muslim berlangsung. Kadyrov dilaporkan ikut turun tangan dalam menyiksa tahanan muslim di penjara rahasia miliknya. Salah satu mantan tahanan, Ali Israilov, mengatakan tentang apa yang ia lihat dan alami di penjara rahasia Kadyrov selama 11 bulan. Penyiksaan menggunakan sengatan listrik sering ia alami di dalam penjara. Ramai dibicarakan mengenai dukungan Kadyrov untuk Rusia dalam perang Ukraina berhembus beberapa hari terakhir. Tidak heran, ini bukan kali pertama Kadyrov mengerahkan pasukan ke luar negeri untuk membantu pasukan Putin. Dia juga mengirim pasukan untuk mendukung operasi Rusia ke Suriah dan Georgia. А сейчас в Сирии присутствуют представители Чечни? Да, конечно, присутствуют. Самые лучшие бойцы, которые прошли 2 военные кампании, их 90%, они там присутствуют и готовы еще выехать. Полки, батальоны, бригады для этого. То есть вы готовы наращивать? Да, конечно. А если не мы, кто будет знать тонкости военных? Мы же все это прошли, мы все это испытали на себе, поэтому мы должны быть впереди. Стратегии войны, и они совершенством владеют. Kadyrov mendesak Presiden Ukraina Zelensky untuk meminta ampun kepada Rusia dengan dalih untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Tanpa malu dia bahkan menyuruh Presiden Ukraina untuk bergegas meminta pengampunan kepada Putin dan memanggilnya Panglima tertinggi Vladimir Putin. Ramzan telah menjadi seorang hamba dan pemuja Putin yang kafir dan berlumur darah kaum muslimin. Ramzan Kadyrov memiliki pasukan pribadi yang kuat dan sangat ditakuti, yang disebut Kadyrovsky. Kelompok hak asasi manusia menuduh mereka melakukan penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan di Chechnya. Kelompok mujahidin Chechnya sendiri masih eksis hingga sekarang dan terus melanjutkan perjuangan kemerdekaan meskipun dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, dan kini dibenturkan dengan sesama Chechnya yang pro-Rusia. Strategi penjajah selalu sama dan berulang dimanapun dan kapanpun.
Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi serta memenangkan mujahidin Chechnya atas kekuatan kafirin dan munafikin. Amin ya rabbal alamin.